Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang aku beri judul Lampu Gantung. Oh ya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Ada apa dengan lampu ini? Tepatnya lampu neon gantung yang berada di ruang licin. Ini bukan lampu neon gantung biasa. Lampu neon gantung ini menjadi salah satu tempat favorit satu makhluk astral. Dari keenam lampu neon yang terpasang menggantung, ada satu yang selalu berayun sendiri. Ayunan. Bisa jadi makhluk astral itu menjadikan lampu neon gantung itu sebagai alat untuknya bermain ayunan. Semua karyawan tahu fenomena ini dan responnya beragam. Ada yang mempercayai kalau memang itu ulah makhluk astral yang iseng. Namun ada juga yang berpendapat mungkin berayun karena tiupan angin. Tiupan angin. Masuk akalkah? Masuk akal jika lampu neon gantung itu berada di luar dan diterpa angin yang kuat hingga berayun. Tapi ini, lampu neon ini berada di dalam ruangan yang bahkan semilir angin pun tidak ada. Di siang hari, pemandangan aneh seperti ini mungkin tak begitu menakutkan. Dengan ruangan yang terang oleh sinar matahari yang masuk dari jendela kaca di sepanjang sisi ruangan dan ramainya para pekerja membuat aktivitas makhluk astral itu tidak begitu menyita perhatian. Di malam hari, beda lagi ceritanya. Ruangan licin menjadi gelap karena semua lampu dimatikan. Satu-satunya sumber cahaya ruangan licin di malam hari adalah cahaya lampu dari ruang AJL yang masuk lewat pintu licin yang sengaja dibiarkan terbuka. Di dalam ruang yang minim pencahayaan, samar-samar terlihat lampu neon itu berayun. Setiap orang yang melihat aktivitas itu di malam hari pasti akan merasakan hal yang sama, ngeri dan takut. Terbayang dalam imajinasiku sesosok makhluk astral dengan tampilan yang mengerikan sedang duduk berayun di lampu neon gantung itu. Ini gara-gara cerita Opi padaku. Opi bercerita padaku kalau dia pernah melihat penampakan hantu perempuan dengan wajah mengerikan sedang berayun di lampu neon gantung itu. Rupanya hantu perempuan itu marah
karena Opi dengan sengaja merekam video ketika lampu neon gantung itu sedang berayun. Percaya atau tidak dengan cerita Opi, aku sudah mulai terpengaruh oleh ceritanya. Ruang Ricing yang berhadapan langsung dengan AJL sudah koma, dengan lane 1 persisnya, membuat para operator tenun enggan untuk melihat ke arah dalam ruangan Ricing jika mereka sedang melintas. Jangankan melihat, melirik pun tidak. Sebisa mungkin mereka menghindari bertatapan dengan ruangan dalam Ricing. Sayangnya, tempat penyimpan stok leno untuk kebutuhan operator mengganti leno yang habis dengan leno yang baru ada di dalam ruang Ricing. Menakutkan bukan? Tapi mau bagaimana lagi? Aku dan mungkin teman operator yang lain berusaha untuk melawan rasa takut ini dan berusaha untuk tenang. Aku yang pernah merasakan bagaimana rasanya ketika berada di dalam ruangan Ricing untuk mengambil leno. Ruangan terasa mencekam walau terdengar deru mesin dari ruang AJL. Tiba-tiba saja bulu kuduku meremang. Aku merinding. Aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan aku dari arah lampu neon gantung itu. Ingin rasanya aku cepat-cepat keluar dan menghindar untuk tidak melihat lampu neon yang sedang berayun itu. Segera aku mengambil leno dan segera aku pun berjalan cepat dengan pandangan mata yang tertunduk. Ada perasaan lega ketika aku sampai di lane. Aku pun kemudian menarik nafas panjang untuk kembali menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaan. Bukan aku yang sok berani. Aku bisa saja meminta seorang teman untuk menemani. Ditemani sekali, tak apa. Tapi kalau berkali-kali, pasti akan mengganggu pekerjaan temanku. Makanya, aku harus memberanikan diri. Lain cerita dengan anak-anak operator baru ketika mereka harus masuk ke ruang Ricing di malam hari. Ada yang masuk kemudian keluar, biasa saja. Ada yang masuk kemudian menangis tiba-tiba di lane. Dan ada yang masuk kemudian jatuh pingsan ketika kembali ke lane. Seperti cerita Iva, operator baru yang memutuskan untuk resign setelah mengalami peristiwa menakutkan. Padahal baru beberapa bulan saja Iva bekerja. Iva bercerita kalau ia setiap kerja malam selalu dihantui rasa takut dan tidak nyaman. Iva selalu merasa ada seseorang yang berada di dekatnya atau ada sesuatu yang mengikutinya. Tapi apa? Ada rasa mencekam jika Iva sedang berada di lane. Puncaknya ketika Iva hendak masuk ke ruang Ricing untuk mengambil leno, tiba-tiba Iva melihat sesosok perempuan dengan rambut kusut yang terurai dan dengan wajah yang mengerikan sedang berayun di atas lampu neon gantung itu.
Perempuan mengerikan itu hanya memiliki satu kaki. Matanya menatap wajah Iva dengan tajam. Dengan pelan, perempuan mengerikan itu mendekat ke arah Iva. Iva merasakan kengerian yang amat sangat. Tapi Iva tak bisa berbuat apa-apa. Badannya seolah kaku, tak bisa digerakkan. Lidahnya pun keluh, tak bisa berucap. Iva hanya bisa terdiam, menahan rasa takut yang amat sangat. Hingga akhirnya Iva jatuh pingsan. Dengan banyaknya cerita dan kejadian aneh yang menimpa, entah bagaimana, belakangan aku baru sadar kalau lampu neon gantung itu sudah tidak lagi berayun. Lampu neonnya sudah tidak lagi berayun, Bunar. Tanyaku iseng pada Bunarti, salah seorang operator licing. Iya, sudah lama kok, jawab Bunarti. Sudah lama? Kok aku ketinggalan cerita ya? Gumamku dalam hati. Dipindah kemana? Tanyaku bergurau. Pikirku ya biasanya seperti itu. Hantu itu berpindah tempat karena ada yang nyuruh pindah. Orang pintar biasanya. Gak tahu dipindah kemana, jawab Bunarti lagi sambil tersenyum. Sekali lagi kupandangi lampu neon gantung yang biasa berayun itu. Lampu gantung itu terlihat tenang, diam, dan tak bergerak. Dengan lampu neon gantung yang tak lagi berayun, perasaan mencekam dan rasa takut para operator untuk masuk ke ruang licing pun hilang sudah. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.